Pemirsa, pelaksanaan PSBB di Banten telah disetujui oleh Kementerian Kesehatan, namun baru akan dilaksanakan pada 18 April mendatang. Lalu bagaimana sosialisasinya di Tangerang? Kita terhubung dengan Wali Kota Tangerang, Bapak Arief Wismansyah. Selamat malam, Pak Arief. Selamat malam, Mbak. Baik, Pak Arief, apa ini persiapan yang dilakukan Kota Tangerang dan juga mungkin sosialisasi yang dilakukan, Pak? Baik, jadi kita sudah 3 hari ini melakukan sosialisasi di tingkat kelurahan, dihadiri oleh Pak Camat, Pak Lurah, dan beberapa kepala dinas, begitu ya. Jadi kepala-kepala dinas ini saya berikan tugas untuk Binwil, Bina Wilayah, sehingga seluruh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, RW, RT, dan lain sebagainya bisa tahu dan paham rencana PSBB yang akan dilaksanakan di wilayah Kota Tangerang pada khususnya dan Jabodetabek pada umumnya. Begitu. Baik, apa Pak ini yang akan membedakan dari kebijakan sebelumnya dan setelah nanti diterapkannya PSBB? Jadi pastinya dengan adanya PSBB ini kita berharap masyarakat lebih disiplin untuk melaksanakan seluruh anjuran pemerintah daerah. Antara lain kaitan social physical distancing, sekarang semua harus pakai masker, dan sekarang kita tata kelola, misalnya kayak angkutan kota mungkin hanya boleh membawa 5 penumpang. Angkutan pribadi, mobil pribadi masyarakat, kalau sedan itu kalau nggak salah hanya boleh 3 atau 2 gitu, saya lupa ya. Kalau yang minivan, 8 passenger itu hanya boleh 4 begitu. Dan ditambah lagi kita membatasi waktu untuk transportasi umum, yaitu antara kalau di Jakarta jam 6 pagi sampai jam 6 sore, dan tempat makan begitu ya. Di Tangerang ini kemungkinan yang kita usulkan ke Pak Gubernur itu dari jam 5 pagi sampai jam 7 malam. Dari jam 5 pagi sampai jam 7 malam. Kenapa Pak merencanakan ditetapkannya dari jam 5 pagi sampai jam 7 malam? Iya, dengan pertimbangan contoh misalnya dia pulang dari Jakarta jam 6 karena jam 6 terakhir di sana. Jangan sampai Tangerang nggak ada kendaraan umum, kan nggak bisa pulang, kasihan. Nah, begitu juga dia harus kantor misalnya jam 7. Kan biasanya setengah 6 udah harus jalan. Begitu. Kalau dari rumahnya setengah 6 nggak ada kendaraan umum, nanti dia repot begitu. Jadi makanya kita coba tambahkan rentang waktu supaya bisa tetap beraktivitas begitu. Dan memang sebenarnya kalau kita evaluasi, kan kita juga perhatikan nih Jakarta bagaimana mengimplementasi, terus sekarang teman-teman Bogor, Depok, Bekasi ya yang saya pantau di media ini agak kurang efektif. Kenapa? Karena memang kelihatannya banyak masyarakat yang masih beraktivitas seperti biasa, bekerja, berkantor, dan lain sebagainya. Jadi kita juga sebenarnya menghimbau sekali dunia usaha begitu ya untuk bisa sama-sama mendukung dan mensukseskan program pemerintah dalam PSBB ini untuk memutus rantai COVID. Kalau nggak sekarang, kapan lagi kita mau sama-sama menyelesaikan ini? Jadi ini memang butuh komitmen, butuh kerjasama, dan butuh keikhlasan berkorban lah dikit gitu 14 hari ke depan. Semoga hasilnya bisa efektif turun dan kita cepat kembali seperti biasa begitu. Baik, Pak Arief, kita juga terhubung ini dengan Kapolres Depok, Kombes Pol Aziz Adriansa. Selamat malam, Pak Aziz. Selamat malam, Mbak. Baik, Pak Aziz, bisa diceritakan Pak bagaimana evaluasi dari hari pertama Pak ini penerapan Pak? Ya, di hari pertama memang ketika kita menerapkan PSBB, yang pertama memang masih banyak warga yang belum tahu. Karena mengingat hari Sabtu yang lalu setelah persetujuan Menkes tentang PSBB di Depok diberlakukan, hari Minggu kita membahas, dan sosialisasi kita 2 hari ya, Senin sama Selasa dan Rabu sudah mulai. Masih banyak warga yang belum tahu, hari ini masih cenderung untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Jadi ketika kita hari pertama ini memang kita masih banyak ditemukan pelanggaran, utamanya terkait pengaturan PSBB di Kota Depok. Jadi sementara kita cenderung masih memberikan peringatan dan informasi sekaligus sosialisasi. Itu masih banyak ditemukan pelanggaran aturan ketentuan PSBB di Kota Depok. Masih diberikan peringatan begitu. Kapan nanti rencananya akan dilakukan penindakan tegas, Pak? Ya, yang jelas di PSBB memang tidak ada sanksi pidana ya. Kita mungkin akan melakukan cara-cara mungkin peneguran yang lebih tegas lagi, kemudian kita catat, mungkin kita data, mungkin atau kita
informasikan kepada tempat tinggalnya agar kepala lingkungan juga tempat tinggal dari warga di Kota Depok juga memberikan himbauan gitu. Baik, dalam penerapan PSBB ini Pak, apa kendala yang ditemukan rekan-rekan di lapangan? Ya, kendala yang ditemukan memang pertama ya masyarakat harus kesadaran masyarakat ya. Kemudian kebutuhan masyarakat sehari-hari menjadi kendala karena mereka memang harus melakukan aktivitas di luar, masih ada tempat tujuan untuk beraktivitas, misalnya warga Depok itu kan 70% bekerja di Jakarta. Ketika pagi hari sangat ramai sekali dan saat pulang juga ramai sekali dan aktivitas tersebut masih terus berjalan rutin karena memang itu kebutuhan hidup mereka. Baik. Apa Pak catatan penting mungkin yang bisa diterapkan esok hari dan untuk selanjutnya Pak untuk penerapan PSBB ini? Ya, memang sulitnya PSBB ini karena tidak ada sanksi khusus ya, maksudnya sanksi yang lebih tegas ya. Kita harus memberikan pemahaman terus-menerus kepada warga dan mungkin kita harus membuat inovasi-inovasi agar masyarakat ada rasa jerak ya untuk mau mengikuti aturan dalam ketentuan PSBB tersebut. Dan juga tempat aktivitas mereka hidup sehari-hari, terutama dalam mata pencarian juga harus, itu tadi yang disebutkan oleh pembicara sebelumnya, harus ada keikhlasan atau pengorbanan kecil dulu lah selama 14 hari ini, supaya mereka tidak melakukan aktivitas dulu selama PSBB ini. Baik. Saya beralih lagi ke Wali Kota Tangerang, Pak Arief. Pak Arief, ini mendengar berbagai evaluasi dan juga kendala yang dilanda oleh Kota Depok begitu ya? Pak ya, Kota Depok untuk penerapan hari pertama. Mungkin ada yang bisa ditangkap dari Tangerang untuk jadi tadi yang paling utama mungkin kaitan sosialisasi ya. Artinya kita sosialisasi memang harus intens sampai ke seluruh elemen masyarakat dan seluruh pelosok begitu. Karena tentunya masyarakat harus paham betul pertama kenapa Jabodetabek melaksanakan PSBB, kenapa Kota Tangerang melaksanakan PSBB. Ini kan pilihan dari langkah awal kita melaksanakan social physical distancing yang sudah disosialisasikan sejak awal. Karena banyak masyarakat yang nggak tertib dan juga banyak masyarakat yang terpapar. Di Kota Tangerang itu yang positif sudah 76, yang meninggal ada 14. Belum lagi yang ODP, yang PDP itu jumlahnya ODP itu sampai 1.200, yang PDP 386 kalau nggak salah. Nah jadi artinya ini kita pemerintah termasuk TNI Polri sekarang ini berjuang ingin segera menyelamatkan masyarakat. Nah inilah pemahaman ini yang harus dimengerti oleh seluruh masyarakat agar masyarakat juga mau mengambil bagian dalam rangka memutus rantai COVID ini secara bersama-sama. Karena jangan sampai segala upaya kita yang dilaksanakan ini tidak maksimal karena kurangnya peran serta dari masyarakat. Jadi kalau belajar dari Depok tadi, tentunya sosialisasi dan bagaimana memberikan pemahaman yang jelas agar masyarakat mau bukan hanya mengerti tapi mau berpartisipasi. Baik. Karena kunci kesuksesan ini bukan ada di pemerintah saja, tapi justru ada di masyarakat yang paling besarnya. Baik, harus bersama-sama begitu ya Pak Arief ya. Kalau tadi termasuk dunia usaha begitu, karena dia harus mendorong pegawainya work from home, jadi nggak perlu pergi ke kantor dulu sementara 14 hari begitu. Baik, kalau tadi Kapolres Depok mengatakan kendalanya adalah tidak ada penindakan yang tegas begitu. Apakah nanti di Tangerang atau mungkin dalam rapat bersama gubernur akan memberikan kebijakan lain dibandingkan Jakarta dan juga daerah yang sudah menerapkannya, Pak? Kalau aturan kan sama Mbak, mulai dari kita kan secara aturan secara nasional sama nih, ada undang-undang, ada peraturan menteri dan lain sebagainya. Memang Pergub dan Perwal ini sanksinya sifatnya administratif, tapi kalau dia melakukan pelanggaran yang kemarin kita bahas, tadi itu kita bahas dengan ketua pengadilan, dengan kejaksaan negeri begitu ya, itu nantinya bisa aja dia kena undang-undang berapa itu 2018 yang tentang undang-undang karantina begitu. Kalau dia melakukan pembiaran begitu, jadi beberapa kali sudah dikasih tahu nggak bisa, nantinya bisa ada penindakan tegas yang sanksinya itu kalau nggak salah
pidananya 1 tahun sampai dendanya 100 juta gitu. Oke, baik. Dan itu kan pilihan terakhir gitu. Kita pengennya masyarakat tertib. Saya kembali ke Kapolres Depok. Kapolres Depok tadi Pak Aziz mengatakan kalau tidak ada sanksi tegas yang dilakukan begitu ya Pak ya. Lalu apa upaya dari kepolisian untuk bisa mendisiplinkan masyarakat Depok Pak? Ya, kita sedang merancang nih malam hari ini kita mau melakukan ANES nanti kepada seluruh petugas yang ada di lapangan. Kita akan melakukan mengkomulir ya kendala-kendala yang dihadapi di lapangan, kemudian akan kita rancang. Sementara kita akan mencoba, coba kita rancang menggunakan sanksi sosial atau sanksi moral. Misalnya, kita akan membuat surat peringatan yang tadinya lisan hari ini, mungkin besok tertulis. Kemudian dari tertulis itu dibuat semacam pernyataan dari warga tersebut yang melakukan pelanggaran. Kemudian pernyataan itu dia terima secara tertulis, kemudian kita sampaikan juga kepada kepala lingkungan supaya kepala lingkungan tahu kalau ada warganya yang melanggar ketentuan dari PSBB. Berikutnya juga memang terpaksa sekali ya kita memperlakukan aturan atau sanksi yang ada di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 itu tadi tentang karantina wilayah ya. Tapi ini sangat terakhir. Yang paling penting adalah masyarakat mau dengan sadar untuk mengikuti ketentuan ini karena ketentuan ini bukan untuk pemerintah, ini untuk warga sendiri supaya terputus rantai penyebaran dari virus corona. Baik, Pak Aziz tadi langsung ikut inspeksi di lapangan. Apa yang Mbak Aziz temukan, Pak? Ya, masyarakat memang masih banyak yang belum tahu memang hari ini. Maka hari ini banyak kita melakukan show of force ya di lapangan. Kemudian kita juga tidak hanya di checkpoint perbatasan, tapi di spot-spot aktivitas masyarakat. Memang masih, terutama yang di kotanya ini malah mereka banyak sekali yang masih seakan-akan melakukan aktivitas biasa saja, tidak ada merasa takut bahwa virus corona ini sangat bahaya gitu. Ya kita terpaksa show force, artinya melakukan tindakan-tindakan yang harus mereka lihat gitu, yang harus membuat mereka perhatian gitu, bukan hanya titik-titik yang mereka tidak tahu, tapi kadang-kadang kita harus mengambil tindakan di tengah jalan supaya masyarakat luas tahu gitu bahwa PSBB ini telah berlaku dan digunakan untuk memutus rantai penyebaran virus corona. Gitu. Baik, Pak, selama ini diberlakukannya sosialisasi dan juga akhirnya diterapkannya hari pertama PSBB, Anda melihat apakah sosialisasi ini cukup efektif untuk mengurangi masyarakat yang kurang disiplin begitu, Pak? Ya, sosialisasi sangat penting ya. Karena kita harapkan mereka setelah tersosialisasi mengerti dan memahami dan dengan sadar mengikuti aturan PSBB. Jadi kita akan terus menerus selama 14 hari akan terus sosialisasi, kemudian juga melakukan tindakan dengan peringatan secara langsung karena waktunya cukup singkat 14 hari ini sangat penting supaya masyarakat benar-benar tahu dan sadar, kemudian paham mau mengikuti aturan dari PSBB tersebut. Sangat penting sekali dan akan kita ANES seberapa efektif ya sosialisasi maupun pemberian informasi maupun pemahaman kepada masyarakat ini untuk memutus rantai penyebaran virus corona. Baik, terima kasih Pak Aziz, Kapolres Depok dan juga Pak Arief Rahdiansyah Wismansyah, Wali Kota Tangerang sudah bergabung bersama kami di Special Report.